Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat memulai proses pembelajaran. Dan selamat datang di mata kuliah Entrepreneurial Design Studio 4 dengan topik Commercial Space Design atau Desain Ruang Komersial. Perkenalkan, saya Niputu Aryani, biasa dipanggil Ibu Putu, sebagai dosen sekaligus Kepala Studio Mata Kuliah EDS 4 untuk semester 6 atau 4 ini. Ibu senang sekali dapat mendampingi dalam satu semester ke depan untuk membimbing teman-teman dalam mempelajari konsep desain bangunan komersial yang menjadi bekal penting dalam perjalanan pembelajaran sebagai mahasiswa arsitektur. Sebelum kita mulai pembelajaran EDS 4, Ibu mengajak teman-teman untuk memahami mengapa mata kuliah ini merupakan dasar yang sangat penting dalam kuliah arsitektur. Mata kuliah Entrepreneurial Design Studio yang keempat menjadi dasar penting dalam pendidikan arsitektur karena mengajarkan dasar atau konsep desain bangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan pengguna sekaligus memiliki nilai ekonomi. Mahasiswa dituntut untuk dapat belajar menghubungkan kreativitas desain dengan peluang bisnis yang nyata, sehingga mata kuliah ini membentuk pola pikir inovatif dalam menciptakan solusi arsitektur yang bernilai tambah. EDS 4 merupakan mata kuliah pembelajaran berbasis studio based learning yang dipadukan dengan project based learning. Dan di semester ini, tugas untuk teman-teman mahasiswa memiliki judul Integrating Spatial Strategy and Aesthetic Design to Maximize Villa Commercial Potential. Dengan real client, yaitu Pagung Agrowisata Kediri atau PARI, yang menginginkan desain sebuah glamping dan villa resort di lokasi yang sama, yaitu Kediri. Selain aspek estetika dan fungsi, mahasiswa juga memahami kelayakan pasar, biaya, dan keberlanjutan proyek. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja maupun membangun praktek profesional secara mandiri. Entrepreneurial Design Studio 4 juga melatih mahasiswa untuk berpikir strategis, adaptif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Dengan demikian, mata kuliah ini menjadi pondasi dalam menghasilkan arsitek yang kreatif, profesional, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum pembelajaran jurusan arsitektur di Universitas Ciputra Surabaya, EDS 4 akan memiliki beberapa tahapan perkuliahan yang dibagi menjadi teori, studi kasus, survei lapangan, dan praktek di dalam studio. Dengan beban 6 SKS, mata kuliah EDS 4 dilaksanakan pada hari Kamis pukul 7.30 hingga 14.10 dan di hari Jumat pada pukul 9.10 sampai 15.50 yang akan dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing kelompok akan didampingi oleh masing-masing satu orang tutor. Para tutor nanti akan memberikan bimbingan dan arahan sesuai dengan proses pembelajaran yang kita sepakati bersama dan akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi selama satu semester ke depan atau dalam 16 minggu, proses pembelajaran akan dibagi menjadi 4 kali penilaian yang masing-masing penilaiannya memiliki bobot tertentu. Perbedaan pembagian ini dilakukan dikarenakan masing-masing proses pembelajaran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. EDS 4 memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam desain objek arsitektur dengan mempertimbangkan aspek komersial. Desain objek arsitektur ini menerapkan teori arsitektur dengan parameter desain yang dapat dipasarkan dan berkelanjutan. Tahapan desain dalam mata kuliah ini meliputi
penelitian singkat pada beberapa studi kasus dan eksplorasi singkat, observasi dan penelitian mendalam, proses pengembangan desain, hingga presentasi akhir untuk memperoleh umpan balik dari klien atau mitra. Materi pembelajaran EDS 4 dirancang agar para mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikannya secara langsung. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan susunan materi pembelajaran EDS 4 selama 1 semester atau 16 minggu masa perkuliahan. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah EDS 4 adalah mahasiswa semester 4 yang telah lulus mata kuliah Desain Fundamental, Desain Portable, dan Studio Desain Ruang Hunian. Sehingga diharapkan mahasiswa mampu menata ruang berdasarkan estetika, komposisi massa bangunan, sirkulasi ruang luar dan dalam bangunan, bentuk bangunan, dan sesuai dengan tuntutan pasar. Berikut penjelasan mengenai rumusan CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah EDS 4. Mahasiswa mampu merancang proyek arsitektur yang inovatif dengan mengintegrasikan aspek fungsi, estetika, kelayakan pasar, biaya, keberlanjutan, dan strategi kewirausahaan sehingga menghasilkan solusi desain yang layak secara teknis, ekonomis, dan profesional. Rumusan CPMK ini sesuai untuk mata kuliah Entrepreneurial Design Studio 4 pada semester 4 yang berada pada semester menengah menuju akhir, karena tidak hanya menekankan kemampuan desain tetapi juga mengintegrasikan design thinking, business visibility, market analysis, financial awareness, sustainability, dan entrepreneurial mindset yang menjadi kompetensi utama seorang arsitek profesional di era industri kreatif. Mata kuliah EDS 4 memiliki proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi yang dievaluasi melalui 4 tahapan penilaian, yaitu Assessment for Learning atau AFL berupa tugas AFL 1, AFL 2, dan AFL 3, serta Assessment of Learning Project atau ALP. Masing-masing AFL dan ALP memiliki masa belajar selama 4 minggu atau 1 bulan, dan juga penilaian masing-masing AFL dan ALP memiliki prosentase yang berbeda. Mata kuliah yang berjalan selama 16 minggu ini pada setiap tahapan dirancang untuk mengukur perkembangan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan mahasiswa dalam menerapkan proses desain arsitektur secara bertahap. Dalam 16 minggu pembelajaran, selain pengetahuan secara teori, maka siswa juga diajak untuk melakukan studi kasus, survei lapangan, survei lokasi atau tempat tugas, dan mendengarkan insight dari beberapa ahli. Jadwal kegiatan setiap minggu direncanakan secara detail sehingga setiap kegiatan mendukung kebutuhan dan kelancaran proses pembelajaran pada EDS 4. Selain itu, mahasiswa juga diberi panduan referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran EDS 4. Mata kuliah EDS 4 dengan penekanan pada desain commercial space akan dipandu oleh beberapa tutor yang membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya. Terdapat 5 orang tutor untuk sekitar 12 anak per kelompok. Tutor-tutor ini juga akan memberikan insight di depan kelas sesuai dengan keahlian masing-masing pada minggu yang berbeda yang telah dijadwalkan dalam periode 16 minggu. Pembagian kelompok dilakukan secara acak agar masing-masing kelompok memiliki anggota yang seimbang
dengan kemampuan desain dan akademisnya. Sebelum melangkah lebih jauh dalam pengerjaan tugas EDS 4, mahasiswa diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai permintaan tugas yang harus mereka kerjakan dan hasilkan di akhir semester. Uraian dengan warna merah berarti bangunan harus juga memperhatikan kaum disabel, sehingga mahasiswa harus memperhatikan hal-hal yang diperlukan oleh kaum disabel. Pada tahap penilaian AFL 1, Design Introduction merupakan hasil evaluasi yang dilaksanakan dari minggu pertama hingga minggu keempat atau dalam kurun waktu 1 bulan pembelajaran. Mahasiswa akan mempelajari kompetensi dasar dengan melakukan pengamatan pada beberapa studi kasus, desain bangunan yang sudah ada, dan mempelajari hal-hal seperti konsep ruang, struktur bangunan, penghawaan dan pencahayaan dalam bangunan, gubahan massa, sirkulasi ruang luar dan dalam bangunan, serta fasad bangunan, atau dalam hal ini disebut studi preseden. Mahasiswa juga melakukan pengamatan dengan melakukan survei lapangan dan analisa site yang harus memperhatikan kondisi lahan, posisi lahan yaitu arah utara, selatan, barat, dan timur, kebisingan suara, arah matahari, kondisi lingkungan sekitar, vegetasi, arah aliran air untuk pembuangan, dan lain-lain. Pada tahap ini, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan produk berupa studi precedence dari 5 studi kasus yang sudah dipelajari dan juga melakukan analisa site yang dapat dijadikan dasar desain glamping dan resort villa. Kedua hal utama ini diharapkan dapat menjadi penuntun mahasiswa dalam menyusun sebuah konsep desain. Selain itu, mahasiswa juga harus menyusun kebutuhan ruang dan membuat organisasi ruang untuk dapat menentukan luasan masing-masing kebutuhan ruang. Hal ini akan mempermudah mahasiswa untuk menentukan besaran massa bangunan yang akan dibangun atau lebih jauh dapat memberikan gambaran bentuk bangunan dan seterusnya. Teman-teman, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan kuliah untuk EDS 4 dengan topik Commercial Space Design, yang kebetulan hari ini atau semester ini kita memiliki tugas untuk mendesain glamping dan villa resort di Pagrung Agrowisata Kediri atau Pari. Dari apa yang sudah kita uraikan beberapa waktu yang lalu untuk awalan dari semester ini, EDS 4 ini mengharapkan pada akhir perkuliahan, teman-teman diharapkan mampu untuk bisa menganalisa potensi tapak wisata. Kemudian otomatis merumuskan konsep untuk bisnis resort ya, dan menyusun konsep tersebut secara desain arsitektur, serta mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan pengalaman pengguna. Siang kali ini dari materi-materi tersebut dan juga survei yang sudah kita lakukan di lapangan, kunjungan kita ke Pari, maka Ibu ingin supaya teman-teman bisa secara langsung menyampaikan kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dari atau berdasarkan survei kita kemarin. Misalnya ini sekarang Ibu ingin teman-teman memberikan komentar ya. Menurut kalian
apa potensi terbesar dari Pagung Agrowisata tersebut atau PARI ini? Silakan Ah, mungkin bisa dijawab satu persatu. view pegunungannya, Bu. Maaf, Sharon. View pegunungannya. Oh, baik. Kemudian, apalagi kira-kira? Menambahkan juga, Bu. Kalau menurut saya, potensinya selain view pegunungan tuh juga ada udaranya yang sejuk, dan udara ini juga akan membuat pengunjung lebih nyaman dan menjadi salah satu daya tarik dalam konsep glamping itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih, Clarissa. Selanjutnya, apalagi kira-kira? Menurut saya potensi terbesar di Pagu Agrowisata itu bisa juga kebun buah, Bu. Jadi bisa pengunjung itu bisa tertarik gitu. Ya, seperti yang kita lihat ya, kemarin memang di sekitar lingkungan dari Pagung Agrowisata ini banyak sekali ditumbuhi tanaman-tanaman yang menghasilkan buah. Kemudian apalagi kira-kira? Yang lainnya mungkin Kalau bisa menambahkan? kalau menurut saya sih Bu ya, setelah melihat site-nya kemarin, jalur trekkingnya juga sih Bu. Oh, oke, karena memang konturnya ya dari landscape lokasi tersebut. Kemudian siapa lagi yang bisa menambahkan? Sunsetnya juga bagus banget sih Bu. Dari situ kan datarannya juga dataran tinggi ya. Jadi ya, Iya. itu menurut saya. Ya, baiklah, jadi potensi alamnya sebetulnya sangat tinggi jika memang lokasi tersebut digunakan untuk resort villa begitu ya. Kemudian sekarang begini, semua lokasi jika semua lokasi di pegunungan itu memiliki pemandangan yang indah, kira-kira apa yang akan membuat pagung itu berbeda dalam desain yang akan kalian kerjakan? Nah, otomatis teman-teman nanti akan berpikir ya, masing-masing anak memiliki konsep yang berbeda gitu ya, sehingga tahu kira-kira apa yang akan ditonjolkan dari masing-masing desain tersebut. Oke, baik. Hari ini juga Ibu akan mendiskusikan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam desain untuk resort villa yang akan kita kerjakan di semester ini. Yang pertama adalah mengenai entrepreneur thinking. Nah, pertanyaan Ibu berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan dengan apa namanya survei lapangan tersebut. Menurut kalian sebenarnya apa sih yang bisa dijual oleh sebuah glamping atau resort villa? Bisa dibantu mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab? Ini saya mau izin menjawab ya. Mungkin yang pertama adalah Kanatan. penginapan karena value dari glampingnya itu sendiri, dari lokasinya sendiri bisa memberikan kenyamanan dan dari view-nya sendiri bisa dinikmati oleh pengunjung-pengunjung sehingga mereka tidak harus pulang pergi tapi juga diberikan value mereka bisa menetap sementara untuk menikmati pemandangan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambahkan lainnya selain apa yang diuraikan oleh Nathan tadi. Kalau menurut saya itu ada kamar hotel sama kamar glampingnya, Bu. Karena pengunjung itu kan juga butuh tempat private untuk beristirahat. Oke, baik Ikan, terima kasih. Selanjutnya, apa yang kira-kira juga bisa diperhatikan? Izin menjawab, Bu. Ya, Menurut saya mungkin fasilitasnya, karena semakin lengkap juga semakin menarik bagi customer. Gitu. ya, baik Natali. Fasilitas itu juga penting ya teman-teman, selain dua hal utama yang sudah diuraikan oleh Nathan dan Kikan. Kemudian, karena tadi Kikan sudah menyebutkan mengenai kamar, otomatis kan kita sebagai arsitek itu memang dituntut untuk bisa mendesain kamar sebaik mungkin. Nah, sebenarnya ya kalau kita melihat sebuah resort atau villa, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini juga termasuk pasti pengalaman, kemudian suasana, dan juga cerita. Jadi setiap desain itu kan pasti akan punya makna tertentu bagi orang yang atau customer yang tinggal di glamping atau resort tersebut. Kemudian sekarang Ibu akan mendiskusikan mengenai analisa site planning. Dari survei kemarin, Ibu akan tunjukkan gambar mengenai site yang akan kita gunakan ini. Kira-kira kalau kita melihat site ini kan terdiri dari tiga bagian ya. Ada lahan satu, lahan dua, kemudian lahan tiga. Kemudian nanti juga teman-teman akan mendapatkan beberapa data yang sudah Ibu siapkan. Kita melihat ini kontur lingkungan sekitar dari site untuk Pagung Agrowisata ini.
kita yang paling utama dari analisa site, kita harus bisa menentukan kira-kira di mana kita akan meletakkan glamping-glamping yang akan kita desain. Nah, jika dari teman-teman sudah memiliki perkiraan, kira-kira apakah ada alasan tertentu dalam penentuan lokasi glamping tersebut? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau jawaban? Izin menjawab, Bu. Iya, Karena glamping ini dekat dengan view pegunungan gitu kali ya. iya pegunungan dan juga sungai, jadi dia lebih bagus juga. Oh, oke, baik. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi. Selain view-nya tadi itu kira-kira apa hal yang bisa dijadikan alasan supaya kita bisa menentukan letak dari atau posisi dari glamping-glamping yang akan kita desain? Kalau saya sih setuju sama yang dekat sungai sih, Bu. Soalnya emang itu bisa menjadikan daya tarik tersendiri gitu. Oke, terima kasih Nevi. Tapi kalau misalnya tadi Nevi sudah menjawab dekat dengan sungai, apakah misal nih ya, meletakkan glamping dekat dengan sungai itu adalah sebuah pilihan yang paling baik? Apakah ada teman-teman yang bisa mendiskusikan kira-kira apa aja yang bisa mempengaruhi kalau misalnya satu glamping atau villa didekatkan dengan sungai, apa yang perlu diperhatikan gitu ya, apa yang perlu dicermati gitu supaya kita juga lebih berhati-hati dalam mendesain atau meletakkan glamping tersebut. Kalau Silakan. oh ya, Kalau makasih Bu. Kalau dari saya pribadi saya mulai mempertimbangkan kalau ada banjir sih Bu. Karena kan sungai itu kan ada potensi buat banjir banding itu kan Bu. Jadi kayak area bisa langsung menghajar glamping gitu sih Bu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya, terima kasih Oh, Aldi. sama memang dari sungai sih emang saya suka, tapi kayak emang kita harus memperhatikan kelembapannya sih, Bu. Maksudnya kelembapan udara di sekitar Iya, di sungainya. sekitar sungai. Oke, baik. Kemudian siapa lagi yang bisa memberikan tambahan diskusi? Kalau menurut saya itu sungainya tetap aja, Bu. Jadi kita bisa mengkonservasi sungai itu. Karena kan memang kalau sudah ada sungai itu ada alasannya kenapa sungai itu dibuat atau ada. Oke, baik. Terima kasih, Bekan. Apakah ada pertanyaan dan diskusi lanjutan dari ini? Kalau tidak, Ibu akan akhiri. Kira-kira ada pertanyaan lain? Izin stop share ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian teman-teman diskusi kita hari ini. Mungkin nanti untuk update-update progres, teman-teman bisa submitkan ke G Drive atau link e-learn kita yang sudah kita sediakan. Dan nanti bisa didiskusikan kalau misalnya ada pertanyaan sesuai dengan kelompok di kelompok masing-masing. Demikian teman-teman, diskusi kita hari ini. Terima kasih. Silahkan meninggalkan Zoom siang ini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih, Iya. Bu. Terima terima kasih, Bu. kasih, Bu. Selanjutnya adalah penilaian AFL 2 yang merupakan pembelajaran pada tahap Design Exploration dilakukan pada akhir bulan kedua dengan aktivitas pembelajaran seperti pengumpulan masalah desain, mengeksplorasi konsep dan metode desain yang akan digunakan, pengorganisasian ruang dan tempat dalam masa bangunan, pengembangan struktur dan studi arsitektur untuk desain. Pembelajaran pada bulan kedua diharapkan mampu merumuskan permasalahan desain, menentukan konsep desain, mengorganisasikan ruang dan tempat untuk bisa menjadi sebuah satu kesatuan dalam sebuah masa dengan menambahkan studi konstruksi dan arsitektur untuk desain bangunan. Proses desain ini merupakan fase penting dalam perjalanan desain arsitektur bagi mahasiswa untuk mengembangkan desain pada tahap berikutnya. Sehingga pada tahap ini, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan produk untuk dinilai, yaitu menentukan permasalahan desain, menghasilkan 2 alternatif konsep board untuk dasar desain,
2 alternatif layout plan sesuai dengan konsep board yang diusulkan, serta usulan layout plan dari masing-masing masa bangunan. Tahap berikutnya adalah design development, di mana mahasiswa memasuki tahap pengembangan desain. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan beberapa kegiatan berkaitan dengan pengembangan konsep desain arsitektural, pengembangan bentuk masa bangunan, menentukan komposisi masa bangunan dengan sirkulasi ruang luar dan sirkulasi dalam bangunan, desain fasad bangunan, serta detail-detail arsitektural dan pertimbangan penggunaan sistem teknologi dalam desain bangunan. Jadi, selama dalam 3 bulan masa pengajaran, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan produk berupa konsep board, layout plan, site plan, tampak, potongan, detail arsitektural, dan sistem-sistem dalam bangunan. Tahap pengajaran ALP merupakan periode di mana mahasiswa memasuki tahap akhir pembelajaran EDS 4 dan akan menjalani review akhir penilaian. Pada semester ini, ALP akan dilakukan dengan mengundang external reviewer dari pihak PARI atau Pagung Agrowisata Kediri. Pada ujian akhir ini, mahasiswa diwajibkan untuk mendisplay semua tuntutan produk ALP secara sistematis, lengkap dengan market studi yang sesuai dengan konsep desain. External reviewer akan memilih secara acak desain yang dianggap sesuai dengan harapan PARI. Mahasiswa yang terpilih wajib mempresentasikan hasil karyanya di hadapan masing-masing external reviewer. Melalui rangkaian pembelajaran 4 bulan atau 16 minggu di EDS 4 ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun permasalahan desain, konsep desain, sirkulasi ruang luar dan dalam, hingga menentukan komposisi massa, desain tampak, detail arsitektural, dan sistem teknologi yang digunakan dalam desain sebuah glamping dan resort villa. Demikian pembelajaran pada mata kuliah Entrepreneurial Design Studio 4. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan rancangan arsitektur yang inovatif dan berkualitas, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami aspek kelayakan, keberlanjutan, serta peluang bisnis dalam setiap proses perancangan. Semoga materi yang telah dipelajari menjadi bekal dalam menghadapi tantangan dunia profesional sebagai arsitek yang kreatif, adaptif, dan berjiwa entrepreneur. Terima kasih atas perhatian teman-teman.
Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Kuliah IDS 4 mengharapkan mahasiswa agar dapat mengikuti setiap proses pembelajaran dengan penuh semangat, teliti, dan disiplin, karena keterampilan dalam bidang arsitektur tidak hanya dibangun dari kreativitas, tetapi juga melalui latihan dan ketekunan yang berkelanjutan. Mahasiswa juga diharapkan berperan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, berinteraksi dengan aktif dalam kegiatan desain, dan diskusi secara langsung dengan tutor dan Kastu IDS 4. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Sampai bertemu pada sesi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu.